Seorang anak di desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Diketahui pelaku dan korban sempat cekcok. Dua orang warga asal Jawa Tengah ditangkap jajaran Reskrim Polsek Temon, Kulon Progo usai melakukan pencurian di sebuah rumah makan. Motif pelaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati. Personel Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan menenangkan seekor sapi kurban yang mengamuk saat hendak disembelih. Dalam peristiwa ini sebanyak 3 motor rusak di seruduk sapi. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Dade Salampesi, kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama untuk pagi ini pemirsa. Personel Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan menenangkan seekor sapi kurban di Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mengamuk saat akan disembelih. Dalam peristiwa ini sebanyak 3 motor rusak di seruduk sapi. Sapi kurban yang mengamuk di Sekolah Khalifah Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan berhasil dijinakkan personel Polsek Pondok Aren, Ibtu Gunawan Panit Binmas Polsek Pondok Aren bersama personel Babin Kamtibmas Aibtu Yamin. Dalam peristiwa ini, 3 motor mengalami kerusakan. Kejadian ini bermula saat tali yang mengikat sapi terlepas ketika hendak disembelih. Alhasil sapi tersebut mengamuk dan berlarian di area sekolah tempat pemotongan sapi. Personel kepolisian Polsek Pondok Aren yang dihubungi warga langsung datang ke lokasi untuk menjinakkan sapi tersebut. Kami bersama anggota langsung merapat mengamankan sapi yang lepas bersama warga. Sempat bahkan duduk saya, ya kan, kita sambil ini, ya ini mungkin, ya kan, ngamuk lah, ya nggak apa-apa, covid nih, nggak apa-apa. Ya yang penting kita melayani masyarakat, jangan sampai warga yang kena korban. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih 1 jam. Sapi tersebut selanjutnya dapat dikuasai dan disembelih untuk kurban. Kerusakan 3 motor telah diperbaiki dan ditanggung oleh pihak sekolah. Dari tim Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi berikutnya, tim khusus Polresta Manokwari kembali mengungkap kasus peredaran senjata api laras panjang organik di wilayah Manokwari. Pada pengungkapan kali ini, tim sus Polresta Manokwari berhasil menyita sebanyak 3 pucuk senpi laras panjang organik jenis Mauser M16 dan AK-47. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunsong mengatakan, senpi ini disita dari seorang warga berinisial HN. Dari pengakuan pelaku, senpi ini dibeli dari seseorang dari Maluku untuk dijadikan mas kawin. Kapolresta menambahkan bahwa senpi ilegal ini diduga diselundupkan dari Filipina.
Dengan adanya pengungkapan 3 pucuk senpi, maka total senpi ilegal yang sudah berhasil disita oleh tim Sus Polresta Manokwari sampai saat ini berjumlah 36 pucuk yang terdiri dari senpi rakitan dan senpi organik. Kapolresta juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mencegah peredaran senpi ilegal. Sejauh ini HN dinilai cukup kooperatif sehingga hanya dikenakan wajib lapor oleh aparat. Masih berfungsi dia. Ininya juga semuanya masih berfungsi. Nah, kalau di sini dibuat industri New Britain Con USA. Ini sebenarnya bisa dibuat otomatis sama semi. Nah, ini dia pelakunya. Seorang ayah berinisial AG, 30 tahun di kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, membunuh anaknya yang berusia 3 tahun. Pelaku diduga sedang menjalani ilmu kebatinan agar bisa cepat kaya. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofwan menyebut hasil pemeriksaan sementara ini pelaku mendalami ilmu kebatinan dengan cara mendatangi tempat peziarahan dan mendapatkan amalan untuk mengubah ekonomi menjadi lebih baik. Ada 5 saksi yang diperiksa oleh kepolisian atas kejadian ini. Total ada 12 barang bukti yang disita petugas, mulai dari pakaian korban, alas tidur, kain hingga golok yang digunakan pelaku. Pria pengangguran ini secara sadar membunuh anaknya dengan cara menggorok leher menggunakan golok. Meski pelaku sempat berusaha kabur ke kebun karet yang jaraknya 15 km dari TKP, dalam kurun waktu kurang lebih 5 jam, Polresta Serang berhasil menangkap AG. Sekitar pukul 04.00 WIB mendapatkan Seorang anak di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, berinisial N, 41 tahun, tega membunuh ayah kandungnya berinisial K, 60 tahun. Diketahui pelaku dan korban sempat cekcok. Kapolres Kebumen AKBP Albertus Reki Roberto mengatakan, peristiwa ini bermula ketika pelaku baru pulang ke Desa Selogiri lalu bertemu dengan korban. Selama ini pelaku berdomisili di Jogja. Keduanya kemudian cekcok yang diikuti pemukulan oleh pelaku kepada korban. Setelah kejadian itu, warga menemukan korban sudah tergeletak di belakang rumah. Meski sempat berusaha untuk melarikan diri, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, tersangka berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Kebumen dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Kasus tersebut kini sedang ditangani Polres Kebumen. Kita ke informasi lainnya, niat untuk membubarkan tawuran antar pelajar di sekitar rumahnya justru membawa remaja berinisial DMS pada jeruji besi. Insiden ini terjadi ketika DMS yang merasa kesal dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungannya mencoba menghentikan perkelahian dengan cara melayangkan balok kayu. Naas balok kayu tersebut mengenai kepala seorang anak di bawah umur yang saat kejadian sedang memvideokan aksi tawuran bersama rekan-rekannya. Kapolsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku bermula saat ia sedang mencoba menghadang para pelaku tawuran di tengah jalan dengan balok kayu. Namun balok kayu justru mengenai kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala dan segera mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, keluarga korban melaporkan insiden ini ke Polsek Kalideres dan polisi mengetahui bahwa pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap di Banjarnegara. Kapolsek Kalideres menjelaskan bahwa motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena kesal dengan tawuran yang sering terjadi di wilayahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pesan kami ya, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut bahwa pada
hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 15 di Jalan Kamal Raya telah terjadi tawuran dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berawal pada waktu itu tersangka sedang berada di rumahnya, mendengar suara anak-anak melakukan tawuran di Jalan Kamal Raya di dekat rumah tersangka. Para pelaku tawuran adalah menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Kemudian tersangka langsung berlari ke tengah jalan sambil berteriak bubar bubar. Tersangka melihat motor yang dikendarai dengan korban dan temannya berbonceng 3, posisinya di tengah. Korban memutar balik dan ngebut ke arah tersangka. Seperti mau kabur, tersangka lalu memukul korban dengan menggunakan kayu balok. Pemirsa, inisial ESL, 22 tahun, dan SA, 25 tahun, warga asal Jawa Tengah ditangkap jajaran Reskrim Polsek Temon, Kulon Progo, usai melakukan pencurian di sebuah rumah makan atau restoran. Kanit Reskrim Polsek Temon, Ibtu Ari Susanto, mengatakan keduanya diketahui merupakan mantan karyawan dari rumah makan tersebut. Motif pelaku melakukan aksi pencurian karena sakit hati. Aksi pencurian dilakukan pada 11 Mei 2024, namun kejadian ini baru dilaporkan beberapa hari kemudian. ESL dan SA beraksi saat rumah makan sudah tutup dan penjaganya sedang tertidur. Keduanya masuk dengan cara membuka gembok pintu dengan kunci yang posisinya sudah diketahui oleh pelaku. Begitu masuk, keduanya langsung mengambil 47 kursi, 1 unit genset, pendingin udara hingga potongan besi. Barang curian tersebut lalu diangkut dengan mobil yang disewa pelaku. Aparat mengetahui ESL dan SA sebagai pelakunya berdasarkan rekaman CCTV dari dalam restoran. Keduanya berhasil diamankan di kota Yogyakarta dan mengakui perbuatannya. Namun barang yang dicuri sudah dijual di Bantul, di mana hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita bergeser ke informasi lainnya. Kesiapan Polda Jawa Tengah dalam mengamankan rangkaian pertandingan ASEAN U16 Boys Championship Indonesia tahun 2024 digelar dalam sebuah acara apel gelar pasukan di Stadion Manahan, Kota Surakarta. Sebanyak 1.068 personel gabungan Polri dari Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran Solo Raya mengikuti kegiatan ini dan dipimpin oleh Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi selaku Kaopsda. Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa apel gelar pasukan operasi Aman Makuta 2024 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan ASEAN U16 Boys Championship Indonesia 2024 dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri. ASEAN U16 Boys Championship merupakan kejuaraan remaja U16 AFF tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional sepak bola ASEAN dan negara-negara undangan dari Asia dengan kelompok usia di bawah 16 tahun. Ada 12 negara yang akan berkompetisi pada ASEAN U16 Boys Championship ini. Kapolresta menambahkan bahwa dalam rangka menjamin kesuksesan penyelenggaraan event ini, Polri bersinergi dengan unsur-unsur pengamanan dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengamanan. Operasi Aman Makuta 2024 dalam rangka pengamanan ASEAN U16 Boys Championship 2024 ini dilaksanakan selama 14 hari dari 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta, telah sukses menyelenggarakan event internasional, yaitu Federation International Football Association Under-17 World Cup 2023, yang dilanjutkan disebut dengan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U17 tahun 2023, yang merupakan penyelenggaraan Piala Dunia di bawah usia 17 tahun, di mana kegiatan tersebut diikuti oleh negara yang haus dari seluruh. Pemirsa, kita jeda dulu namun jangan beranjak karena Presisi Pagi masih akan kembali.